Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi masih di bab teorema Pitagoras. Sekarang kita akan bahas tentang menghitung menghitung panjang diagonal eh, bidang dan diagonal ruang pada kubus. Nah, kalau pada kubus ini memang ada rumus khususnya nanti ya. Jadi kita ngambil dari teorema Pitagoras, kita buat satu formula yang lebih simpel. Sedangkan kalau balok, ini sebenarnya dan balok. Kalau balok itu nanti ya pakai teorema Pitagoras saja biasa gitu ya. Enggak perlu susah-susah. Maksudnya enggak perlu pakai rumus khusus. Tapi kalau kubus ini kita buat jadi simpel sehingga tidak perlu capek-capek menghitung pakai teorema Pitagoras. Oke, kita mulai ya. Sekarang yang namanya diagonal bidang pada kubus itu kan yang pada bidang ini ya. Nah, misalnya ini kubus. Ini kubus. Nah, yang namanya diagonal bidang kan yang ini. Ya enggak? Jadi, ini yang akan kita cari nih. Nah, sekarang segitiga yang terbentuk, misalnya ini namanya kubus ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita ambil segitiga ABE gitu ya. Kita ambil segitiga ABE karena kan yang membentuk diagonal bidang ini kan segitiga ABE kan yang ada diagonal bidangnya, sehingga kita ambil aja keluar gitu ya. Nah, berarti ini sudut A, ini sudut B, ini sudut E. Nah, sekarang perhatikan, misalnya panjang rusuknya atau panjang sisi dari kubus ini adalah A, maka yang ini pasti A karena semua rusuk kubus itu panjangnya sama semua ya. Jadi kita simbolkan saja dengan A. Misalnya A panjangnya. Gitu ya. Berarti ini AE A panjangnya dan AB A. Ya enggak? Nah, sekarang untuk mencari yang ini diagonal bidang ini EB itu gimana caranya? Ya, pakai rumus Pythagoras. Ya, gampang kan? Berarti EA kuadrat plus AB kuadrat sama dengan apa? EB kuadrat. Nah, EA sama AB kan sama-sama A panjangnya ya. Berarti ini A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan EB kuadrat. Berarti A kuadrat tambah A kuadrat kan 2 A kuadrat sama dengan EB kuadrat. Nah, EB sama dengan kuadratnya kan pindah ke sana jadi akar 2A kuadrat. Nah, kalau 2 kali A kuadrat ini kan bisa dipisah akarnya. Jadi akar 2 kali akar A kuadrat. Nah, akar A kuadrat itu ya balik lagi ke A. Karena akar 2 kuadrat itu kan 2. Ya enggak? Karena apa? Karena 2 kuadrat kan 4. Akar 4, 2. Ya enggak? Berarti ini akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Berarti kalau akar A kuadrat sama dengan A. Berarti ini akar 2 kali A. Atau bisa ditulis balik. A kalau ditulis kebalik berarti A akar 2. Nah, jadi dia panjang diagonal bidang dari suatu kubus gampang. A akar 2. Jadi kalau kita ada soal berapa panjang diagonal bidang suatu kubus yang panjang rusuknya itu 3, gampang. 3 akar 2. Kalau panjang rusuknya 10, ya gampang. 10 akar 2 panjang rusuknya, panjang diagonal bidangnya gitu ya. Kemudian kalau panjang 1000, ya gampang. Diagonal bidangnya berarti 1000 akar 2. Jadi tidak perlu kita pakai teorema Pitagoras ya. Cukup pakai rumus ini yang sudah kita buat barusan, bahwa kalau panjang diagonal bidang kubus berarti A akar 2.
A ini bisa diganti dengan sembarang bilangan. Oke. Kalau A-nya panjangnya 2,5. Oh, berarti panjang diagonal bidangnya 2,5 akar 2. Oke. Gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke panjang diagonal ruang. Nah, kalau diagonal bidang itu kan yang ada pada bidang kubus ya. Nah, misalnya ini kubus. Ya, anggap saja lurus ya. Susah gambar nih. Nah, kalau panjang diagonal ruang itu kan misalnya nih yang biru nih ya ke sini kan? Ya enggak? Nah, berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, diagonal ruang itu kan DF gitu ya, BH, kemudian EC, AG gitu kan, yang melintasi ruang itu. Bukan yang diagonal dari bidangnya, tapi yang diagonal yang melintasi ruang. Jadi ada 4 ya, diagonal bidang, diagonal ruang. Nah, sekarang untuk mencari DF, kita ambil satu aja jadi contoh, maka kita perlu segitiga bantuan yang ini kan. Perlu kita segitiga bantuan yang ini. Nah, nih kita ambil keluar. Berarti kalau kita ambil keluar, kita gambar lagi jadi gini kan. Nah, di sini F, di sini B, di sini D. Nah, sama kayak tadi, misalnya panjang rusuk kubus ini A, berarti semua ini panjangnya A ya, yang ini A, semua A, karena panjang rusuk kubus itu semua sama ya sisi-sisinya. Nah, berarti yang mana A nih? Ya, yang FB. FB A berarti panjangnya. Nah, kalau DB, wah, DB ini kan tadi sudah dicari ya. DB ini apa namanya? DB ini kan diagonal ruang. Diagonal apa? Bidang. Nah, diagonal bidang tadi apa rumusnya? Kalau rusuknya A, berarti diagonal bidangnya A akar 2. Nah, ini kan siku-siku di sini. Nah, sekarang untuk mencari DF gimana? Ya, pakai teorema Pythagoras lagi. Berarti DF DB kuadrat plus FB kuadrat sama dengan DF kuadrat. DF ini kan diagonal bidang ya, ini yang kita cari. Nah, DB kuadrat itu apa? DB panjangnya A akar 2, karena dia adalah diagonal bidang yang tadi itu ya. Nah, A akar 2 kuadrat. Ditambah FB, FB kenapa panjangnya A, berarti ini A kuadrat sama dengan DF yang dicari, DF kuadrat. Nah, A akar 2 kuadrat itu gimana sih maksudnya? Nah, pangkat 2 itu harus masuk kedua-duanya nih. Kalau dia perkalian, berarti ini A kuadrat kali akar 2 kuadrat. Nah, ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini ya. Jadi kalau perkalian kan harus masuk dua-duanya gitu. Plus tetap ini A kuadrat sama dengan DF A kuadrat. Nah, sekarang A kuadrat ya A kuadrat. Nah, akar 2 pangkat 2 itu ya 2 gitu ya. Sama kayak yang tadi. Ya enggak, kalau akar dikali di pangkat 2 lagi ya 2 hasilnya tetap ini bilangan yang ini. Nah, sehingga plus A kuadrat sama dengan DF kuadrat. Nah, sekarang ini kan bisa kita tulis kebalik ya, berarti A kuadrat kali 2 kita bisa tulis gini, 2A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan DF kuadrat. 2A kuadrat tambah A kuadrat berapa? 2 apel tambah 3 apel. 2 apel tambah 1 apel. 3 apel ya. 2 jeruk tambah 1 jeruk. 3 jeruk. Berarti 2A kuadrat tambah A kuadrat 3A kuadrat sama dengan DF kuadrat. Nah, berarti DF sama dengan akar 3A kuadrat. Nah, ini bisa akarnya bisa dipisah. Ini akar 3 dikali akar A kuadrat. Nah, akar 3 ya tetap akar 3.
akar A kuadrat adalah A, karena balik lagi ke semula seperti yang tadi ya, yang ini. Jadi akar 2 kuadrat jadi 2. Sekarang ini akar A kuadrat berarti jadi A. Nah, berarti ini kalau dibalik jadi A akar 3. Nah, DF-nya adalah A akar 3. Sedangkan DF itu apa? Diagonal bukan ruang ya. Kalau diagonal bidang A akar 2, kalau diagonal ruang A akar 3. Oke. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalau ditanya diagonal bidang kubus, itu rumusnya apa? A akar 2, di mana A ini adalah rusuknya. Kalau dia ditanya diagonal ruang kubus, itu berarti rumusnya A akar 3. Nah, misalnya ada kubus, ini panjang rusuknya 2,85 cm. Berapa diagonal bidangnya? Berapa diagonal ruangnya? Gampang. Diagonal bidangnya ya masukin aja langsung ke rumus ini. 2,85 akar 2. Kalau diagonal ruangnya? Iya, betul. 2,85 akar 3. Oke, gampang ya. Tinggal masukin rumus. Ini khusus kubus dah. Tapi kalau balok dan bangun yang lain tidak bisa pakai ini ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.